Kita mulai Bapak Ibu. Ya, miring ya, miring. Posisinya enggak miring. Oh ya udah. Sepertinya HP-nya miring. Ya. Enggak bisa. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama ana bashar fa idza amartukum bi syai'in min dinikum fa'tu minhu mastata'tum wa idza amartukum bi syai'in min nafsi fa innama ana bashar. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-681 ya Bapak Ibu ya. Masih terkait dengan Kitabul Buyu'. Kitabul Buyu'. Ini hadisnya agak panjang, saya baca dulu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fis suqi falamma istawjabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan fa'aratu an adriba ala biyatir rajuli fa akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i faltafattu fa'idha huwa Zaid bin Sabitin faqala la tabi'hu haitsu ibta'tahu hatta tahuzahu ila rahlika fa inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'al sila'u haitsu tubta'u hatta yahuzahat tujaru ila rihalihim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdullahu wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini tentang kasus jual beli. Jadi kita lihat di sini dulu. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah membeli minyak zaitun di pasar, dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku, aku bertemu dengan seseorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang baik. Maksudnya keuntungan yang baik itu mbateni gitu loh. Setelah saya beli minyak zaitun itu, saya beli dan menjadi milikku, Ibnu Umar ketemu orang lain yang mau memberi laba, bateni gitu. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang itu, ada seseorang dari belakang yang memegang lenganku.
Aku berpaling, aku lihat ke belakang, ternyata ia adalah Zaid bin Thabit. Lalu ia berkata, jangan menjualnya di tempat engkau membeli sampai engkau membawanya ke tempatmu. Sebab Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Dan terus ceritanya ini, kasus ini kayaknya banyak terjadi di tempat kita ya. Jadi misalnya enten wong transaksi gitu, enten orang lewat, pun dadian, gih, lah pinten sama enten, kalau badani, padahal masih di tempat transaksi. Maka kemudian Ibnu Umar ditegur oleh Zaid bin Thabit, jangan kamu jual di tempat itu, karena Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Ini ada rahasianya ternyata. Baik, kita pelajari di sini. Hadis ini sahih, ya, derajatnya sahih, ya, termaktub dalam kitab Sahih ini Bukhari Muslim, ya, dari jalur Ibnu Umar dan walahu turukun jiyad, ya, jalur sananya itu kuat. Ini tidak perlu kita bahas karena kita tidak sedang belajar ilmu hadis. Yang jelas hadis ini sahih gitu aja. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Yadullul hadisu ala annahu la yasihu minal mushtari ayyabi'a mastarahu qabla ayyaqbidahu wa yakhuzahu ila makani. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa tidak sah seorang yang membeli barang, mustari itu pembeli, tidak sah bagi pembeli barang untuk menjual apa yang telah dia beli sebelum barang itu menjadi miliknya dan dia bawa ke tempat tinggalnya. Jadi kalau ingin mencari untung, itu jangan di tempat di mana kita membeli barang itu. Dereng rampung urusane sing dodol setan riku kok langsung didol nganggon. Kan ngoten. Nah, apa keuntungannya? Nih. Apa rahasianya? Nih. Di antara bentuk akad jual beli yang terlarang adalah mengandung unsur gharar, yaitu menjual barang yang belum menjadi milik penjual sepenuhnya. Walaupun ini interpretasinya panjang ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bai'ul urbun, jual beli dengan uang muka. Ada ulama yang mengharamkan, ada yang membolehkan itu. Nah, dalilnya ini An Hakim bin Hizam qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ya'tini rajulu fayas'aluni al-bai'a laisa indi abi'uhu minhu summa abta'uhu lahu minas suqi qala la tabi' ma laisa indak. Dari sahabat Hakim bin Hizam, ia mengisahkan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada sebagian orang yang datang kepadaku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar. Rasulullah bersabda, jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, ini pernah dibahas, ya, di hadis pertemuan yang lalu, sudah lama. Hadis 677 terkait dengan hadis yang saya baca ini. Ini bunyinya nih. Manibta atau aman fala yabi'u hatta yakbidahu.
barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjual kembali hingga ia selesai menerimanya. Dereng ditompo pun didol. Jadi barang itu dereng diserahke kepada yang beli langsung dijual. Tetapi sebagian ulama itu mengatakan bahwa yang menjadi larangan ini adalah barang bahan makanan yang bisa ditakar, barang makanan yang bisa ditimbang. Ya. Selain itu maka boleh. Ini pendapat. Ya. Ada sebagian ulama yang itu general, jadi apapun barang itu, kalau barang itu belum dimiliki sepenuhnya, belum dibawa oleh belum diterima oleh, nggak boleh dijual. Nah, ada rahasianya Pak. Kenapa yang seperti itu saja nggak boleh? Gitu. Jadi ketika kita membeli sesuatu, kita masih ada di tempat terjadinya akad, maka syariat melarang kita untuk menjual barang itu sebelum kita berpisah dengan penjual sebelumnya. Kenapa? Karena ya ini barang yang belum kita terima kemudian kita beli, itu tidak ada jamin, itu berarti ada unsur gharar. Karena bisa jadi barang itu, yo kalau barangnya ditompo tenan, nek mboten bisa jadi mungkin karena terbakar, mungkin karena faktor misalnya anu klo itu HP Pak, nggih pripun? Oh saya niki bar bayaran kok, pun klo bayar kok. Lah barangnya setan mriko. Lah pripun jenengan urun nggih pun klo badani 100 nggih. Nggih. Lah barangnya ini kan belum di tempat kita. Kenapa boleh? Karena ya kalau barang HP-nya itu bisa sampai ke tempat kita, misalnya dibawa pulang, diantar dari orang yang jual, dibawa ke tempat kita, tahu-tahu di tengah perjalanan ada peristiwa apa. Berarti syariat itu betul-betul memastikan bahwa tidak ada gharar, tidak ada unsur orang yang terdolimi di situ hikmahnya. Sehingga ketika ia telah menjualnya kembali, ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua. Ini yang pertama. Jadi kayak tadi. Ya. Kemudian yang kedua, ini ya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, jadi tadi kan la tabi gini ya. Ini ya, hadisnya tadi kan mana ini. Nah, ini kan yang kita bahas kan ini tentang kisahnya siapa tadi? Kisahnya Ibnu Umar yang ditegur oleh Zaid karena membeli minyak zaitun baru diterima, kemudian langsung mau dijual. Nah, hikmah pertama tadi, karena barang itu belum sempat diterima oleh Ibnu Umar, terus dia mau jual, kemudian ditegur oleh Zaid bin Tsabit. Alasan hikmahnya adalah karena belum ada jaminan bahwa barang itu sampai kepada pembeli kedua. Yang kedua, seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, ketika muridnya Tawus bin Kaisan, beliau mempertanyakan sebab larangan ini. Qultu li Ibni Abbas, kaifa dzaka? Qala dzaka darahim bidarahim wa ta'amun murji'an. Kalau barang yang ditransaksikan pertama itu belum diserahkan, kemudian dijual, seorang itu hanya apa ya? Ya untuk alat saja, seolah-olah itu kita jual beli duit, jual beli uang. Menurut Ibnu Abbas, itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, wong barangnya betul diserahke kok. Betul nggih mau? Dia kan barangnya kan minyak zaitun, ya toh? Ibnu Umar beli minyak zaitun, belum diserahkan. Regane pinten? Sak menten. Gitu. Belum diserahkan, tapi sudah dibayar. Belum diserahkan. Nah, terus ada orang yang mau ngasih keuntungan. Kemudian ya sudah, jangan bayar mawon. Nah, barangnya saja belum diterima oleh Ibnu Umar kok sudah dijual. Nah, ini barang ini seolah-olah hanya untuk alat saja.
Asli ini transaksinya antara uang dengan uang. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Paham ya? Nah, gitu. Nah, contohnya Ibnu Hajar mengatakan, bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar, misalnya ya, ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, pun dibayar nih barangnya yang diserahkan. Kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar. Berarti untuk berarti pinter nih? 20 dinar. Ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih berada di penjual pertama. Maka seolah-olah orang ini telah menukar atau menjual uang dinar 100 dinar dengan 120 dinar. Orang barangnya dereng dicekel kok. Kira-kira praktek di masyarakat enten mboten model ngeten iki. Barang urung ditampa wis didol iki. Ya gara-gara niku tak badene piye? Badene piye ana niku. Nggih. Niku kan apa namanya? Mungkin kita enggak sempat berpikir sampai situ, tetapi saking saking maha kuasanya Allah, Allah itu menurunkan syariat sampai sedetail itu. Jangan sampai ada orang yang terdolimi, apalagi sekarang kita hidup di zaman yang mencari orang jujur itu angel. Wah, ini kan betul-betul melindungi hak penjual dan hak pembeli. Jangan sampai orang jual barang gitu. Wong kula niku nate Pak. Wonten tiyang sadean gitu ten internet. Gambar merek kaos kondang pokoke. Wih, cukup 90.000 dapat topi kaos branded. Wah, makanya tergiur Pak. Tas kecil depan itu topi sama kaos. Mereknya ini cetho. Walah. Langsung transfer. Dleng. Lah bareng dikirim iki kaosnya kaya saringan tahu nih kok. Walah lagi piye iki? Horor ini. Ngeten niku. Makanya kan apalagi di zaman yang seperti ini gitu. Makanya para ulama ketika memperdebatkan tentang hukum nikah siri itu sangat hati-hati sampai ada yang memfatwakan nikah siri itu haram. Ya, meskipun saya tidak mengatakan haram semua, tapi ada yang berpendapat haram. Kenapa? Karena nikah siri itu mendolimi kaum wanita, mencari orang yang bertanggung jawab. Yo angel kok, mula sinten niku? Ulama kita yang dari Padang itu Hamka ya. Hamka itu sampai membuat sighot taklik. Pirsa Pak, itu secara syariat tidak ada Pak. Jadi jenengan nikah jenengan orang maca niku sah mawon, itu hanya tambahan dari Hamka rahimahullah untuk jagani. Iki lho wong saiki golek wong jujur yo angel. Sighot taklik bersama ini saya baca 1, jika saya bla 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 bla. Kan ngoten. Itu kan di syariat menakahan enggak ada. Tapi untuk mengikat kalau selama 6 bulan berturut-turut suami saya tidak memberi rezeki kepada saya dan istri saya dan saya membayar iwat 1.000 rupiah maka jatuh talak 1 kepadanya, kan ngoten. Itu ya dalam istihadnya beliau dalam rangka untuk menjaga, melindungi hak gitu kan. Ya walaupun itu istihad ya. Gitu. Seperti itu. Jadi termasuk ini bentuk perlindungan syariat kepada pembeli kan, supaya pembeli ini suara pembeli ini terlindungi. Nah, berdasarkan kedua hadis ini, para ulama syariat melarang kita untuk menjual kembali barang yang kita beli sebelum barang itu berpindah dari tempat penjual pertama dan keluar dari domainnya. Yang saya baca hikmah berikutnya Pak, kalau kita menjual barang yang kita beli sementara orang yang jual masih di situ, wih marai gelo Pak. Kono yo bayar samin langsung untuk bati. Ya. Itu mbok yo
rada rono sik to Mas, Mas nang kene genah roh nang. Wah aku lho ngeculke dhuwit sakmono. Dhuwit 10 juta tak aturke jenengan langsung nampa 3 juta. Gelek-gelek entuk 3 juta. Penak tenan apa-apa lah kan ngoten. Mbok yo pindah rono sik ben rada ora krungan ngoten lho. Kan ngoten niku itu hikmahnya. Ya. Baik. Berikutnya. Pripun Pak? Nggih. Ah. Ya. Iya. Iya kalau kasusnya tanah kan karena orang iso digotong ya minimal itu tidak berada di tempat akad pertama. Iya maksudnya tidak berada di akad pertama. Kalau tanah serah terimanya apa wujud apa sertifikat kah nopo sebagai bentuk ini pun diserahke kan gitu Pak ya kan nggak mungkin jadi begini ya syariat tidak kaku lah jadi ngeten contoh saya contoh ngeten misalnya kasus goror kita tidak boleh jual beli goror itu ada unsur menipu tapi ada goror yang makfu Pak ada goror yang dimaafkan. Contoh misal, anu Pak, niki kula jeng sadhe omah niki pun kula nggoni 10 tahun. Nggih. Lah, yo ideale orang jual beli ditonton kabeh to, Pak. Nonton kabeh. Tapi kan tidak semua barang bisa dilihat. Napa jenengan dadak didoi pondasine kok watu napa saka boto, anu sik diduduk sik kan mboten. Itu ada unsur gorornya, tapi goror yang tidak bisa dihindari, kan ngoten. Lah pripun leh nonton. Lah dadak duduk barang ora bisa tuku, kan ngoten. Jadi ada sisi-sisi yang secara secara logika itu tidak mungkin dan itu kayak tadi, maka bisa terwakili dengan bentuk surat misalnya apa sertifikatnya atau bentuk apalah yang itu menjadi tanda diserahkannya barang itu. Nah intinya itu tadi sebisa mungkin ketika mau menjual mendapat keuntungan itu jangan berada di tempat transaksi yang pertama supaya ya itu tadi marai gelo ya lah ngerti ya mau ya tak undak ternyata ya payuan. Ngoten Pak nggih. Pripun? Nggih. Ya. Ya. Balik nama dulu. Balik nama itu kan bagian dari administrasi ya. Dulu kan nggak ada. Ya itu bagian dari meskipun itu penting. Meskipun itu penting. Kalau itu menurut pemahaman saya enggak sampai ke situ. Itu nanti memberatkan, Pak. Anu saya pokoknya langsung balik nama. Iya. Tapi kan proses balik nama itu ya enggak sehari 2 hari. Prosesnya enggak ngumpulke niki mengke saksi macam-macam. Itu proses butuh proses panjang kan? Kalau itu kan bisa terwakili dari mungkin kwitansi atau mungkin ada sesuatu yang diserah terimakan gitu. Gitu? Nggih. Jadi ngeten Pak. Memang dalam konteks fikih itu sangat berpotensi istimbat hukumnya itu ujung boleh sama tidak boleh gitu. Jadi bukan hanya ini nggak boleh, ini makruh, ini haram bukan. Kadang-kadang malah yang satu haram, yang satu halal. Itu sampai ekstrim seperti itu, Pak. Saya kasih contoh lah. Ngeten. Memahami narasi hadis. Meskipun hadis itu diperselisihkan para ulama, tetapi maknanya benar gitu ya. Kullu qardin jaro manfaat awariba. Setiap pinjam meminjam yang membawa manfaat maka riba.
memahami konteks itu kan sulit Pak, berat Pak. Makanya saya contohkan dulu kan, ada ulama yang sampai hati-hati. Nyileh duit wae. Misalnya dulu tak contohkan Pak Narno, nyileh kula 10 juta. Neng bareng untuk seminggu, 2 minggu. Ini Pak Narno terus panen gedang, terus dolan dengan kula ngai gedang. Saya jadi deg-degan, iki riba iki. Lah ngono aku ora nyilehi ra mungkin diteri. Nah, ngoten. Itu ada yang memahami begitu. Ada yang memahami beda lagi, Pak. Itu dikatakan riba ketika disebut dalam akad. Kalau tidak disebut dalam akad, ya tidak riba. Loh. Lah, ngeteri pisang ndek ben napa? Pokoke jenengan mengke kula silih 10 juta, ning jenengan nek panen gedang ngeteri kula lho. Nek kecuali itu berarti kan balik ke 10 juta ning jenengan nek panen gedang jenengan ngeteri gedang itu jelas disebutkan di akad. Lah nek boten di akad itu tidak mengatakan riba. Loh, kenapa? Tidak disebut di akad. Bahwa kemudian orang merasa dibantu. Wah, aku tenan lega tenan ya Allah, ndek men kepapat, butuh duit sok tak tembung diwewangi seneng, saking senenge aku panen gedang kelingan. Itu kan manusiawi gitu loh. Ya, ada yang memahami begitu. Ya monggo jenengan mau ikut yang mana kan? Kalau yang hati-hati tadi enggak. Mboten kula nek wis karena logikanya sama-sama kuat kan mboten. Ya gitu. Jadi memahami ngoten niku termasuk ini tadi. Ya, kalau kita yang paham yo wah ketoke daripada subhat yo nanti nggih mengke ajeng napa tumpah nggih kula barene saged nggih mengke riyen nggih kula pindah mriku nggih kajenge sing dodol mboten ngerti mengke mboten penak to untuk rada akeh ngono saged. Lah mosok gelek-gelek ten ngarepe langsung tak badani 5 juta Mas. Ayo oke lah barang lagi walah sing keloro-loro lah ngerti ya mau ya ora tak culke kan ngoten. Ngerti sing dodol ning kono sing meger-meger kok lah diculke. Kan ngoten. Nggih. Pripun? Syarat langsung tidak ke B dulu tapi langsung ke C. Itu tahunya penjual ya. Penjual pertama tahu dengan proses seperti itu tuh mendolimi apa enggak? Kan enggak mendolimi kan hanya proses administrasi loh. Kalau administrasi saya kira tidak masalah. Yang dikhawatirkan ini kan kalau sampai dia mendapatkan keuntungan yang lebih baik, sementara sing dodol pertama mau walah ya Allah. Lah nek sekedar administrasi kalau cerita di luar akad itu beda lagi. Apapun alasannya tetap akan tahu itu. Oh, mboten tahu nggih pun mboten napa-napa wong yo. Ya, gimana yang enggak gitu. Pripun? Lah kalau jenengan gimana? Kalau sama memahami enggak itu urusan administrasi ya. Lah nggih. Iya. Karena kan di zaman Nabi pun dulu kan enggak ada yang namanya tanah yo serahkan beli enggak, belum ada kayak gitu. Saking banyak orang kemudian variatif akhirnya muncul perintah untuk menulis kan, termasuk menulis itu bagian dari perintah. Maka administrasi itu juga penting. Nggih, monggo lah monggo dipenggalih kira-kira intinya bukan dari sisi boleh dan tidaknya saja, tetapi sisi bahwa syariat itu betul-betul melindungi kita dari potensi untuk mendolimi saudara kita atau malah terdolimi gitu loh.
Nah, sampai urusan seperti ini aja disebutkan gitu. Ya. Itu ya. Nomor 2. Taqaddama annal masyhura min madhabil imami Ahmad anna hadzal hukmu khasun bil mabi'il ladzi yahtaju ila haqqin tawfiyah wa huwa al-mukayyalu wal mauzunu wal ma'dudu wal mazru' amma ma la yahtaju ila haqqin istifa'in minal mabi'at fayasihu tasarruf fiha qabla qabdiha alal masyhuri min madhabil Hanafilah. Jadi begini, menurut masyhur, pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad bin Hambal, hukum tidak boleh tidak boleh menjual barang yang belum berpindah dari si pembeli penjual pertama. Itu hanya berlaku pada barang-barang yang butuh kesempurnaan, barang-barang yang bisa ditimbang, barang-barang yang bisa ditakar, barang-barang yang bisa dihitung, barang-barang yang ditanam, ya, yang ditakar, yang ditimbang, yang dihitung, yang ditanam, ya. Dan barang yang butuh untuk menjadi sempurna, misalnya barang bibit, misalnya sempurnanya seperti apa, buah misalnya itu matangnya kapan, nah itu kan butuh sampai sempurna. Amma ma la yahtaju ila haqqin istifa, adapun barang dagangan yang tidak menghajatkan pada kesempurnaan, yang tidak perlu untuk ditakar, tidak perlu untuk ditimbang, tidak perlu dihitung dan ditanam, maka nggak masalah. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, atau karena beliau menyimpulkan dari kasus yang ada. Tetapi para ulama yang lain mengatakan al hukmu bi umumil lafdzi la bi khususi sabab. Hukum itu berpedoman kepada umumnya lafadz, bukan khususnya sebab. Kalau khususnya sebab, nanti itu terjadi di zaman Nabi. Berarti sekarang nggak gitu. Tapi dipakai adalah hukum itu diambil dari umumnya lafadz, bukan khususnya sebab. Seperti itu. Kita lihat penjelasan. Saya sempat menyimpulkan, membuat tulisan. Ini dalilnya tadi. Dalil kenapa Imam Ahmad menyimpulkan barang yang boleh dijual kembali harus dibawa pulang itu hanya berlaku untuk makanan ini. Dasarnya ini. Manibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yaktalahu. Faqultu li Ibnu Abbas, lima faqala ala tarahum yatabaya'una bidzahabi wat ta'amu murja'un. Barang siapa yang membeli bahan makanan, berarti bahan makanan tadi kan, berarti dia butuh untuk sempurna karena bahan makanan. Misalnya gabah, dia butuh untuk diselep jadi beras gitu loh, belum sempurna gitu loh. Atau dia bisa ditimbang, bisa ditakar, bisa ditanam. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia benar-benar menakarnya. Karena takutnya yang dia jual kembali itu nanti takarannya tidak sama. Maka Taus bin Kaisan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mengapa hal tersebut dilarang. Ya. Yang demikian itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual uang dengan uang, sedangkan bahan makanan ditunda sekedar kedok saja. Nah, ini diberikan contoh oleh Dr. Mustafa Bugho ini ya. Contohnya, maksud dari penjelasan Abdullah bin Abbas adalah ada seseorang yang membeli bahan makanan dari A dengan harga 1 dirham. Ya,
Namun uang pembayarannya ditunda nanti. Jadi ada orang beli barang A, gitu, dari orang A harganya 1 dirham. Jika bahan makanan tersebut dijual kembali dengan harga 2 dirham, berarti dia dapat keuntungan 1 dirham. Sebelum ada serah terima barang dari A, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut semakna dengan transaksi uang ditukar dengan uang. Barang makanan yang diperjualbelikan tidak ada. Sekali lagi, yang dimaksud ini menurut Imam Ahmad adalah barang yang bisa ditakar, barang yang bisa ditimbang, barang yang bisa ditanam, barang yang butuh disempurnakan. Seakan-akan orang tersebut menjual uang 1 dirham yang ia pakai untuk membeli makanan dengan 2 dirham. Ini adalah riba menurut pendapatnya Imam Ahmad tadi. Ya. Makanya yang paling aman yo niku mau. Yang paling jelas bisa dilihat ya tadi yo menjaga perasaan sing dodol mau. Nonton niku. Nggih. Baik. Amma jumhurul ulama, adapun menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, fal hukmu amun fi kulli mabi'in. Hukum itu berlaku umum bagi semua barang yang dijual, tidak hanya barang yang bisa ditakar, bisa ditimbang, bisa ditanam dan membutuhkan untuk disempurnakan, tidak. Ya. Fala yajuzu tasarruf fihi hatta takbidha wa tunqalu wa tangkulu. Ya. Maka tidak boleh menjual belikan barang sebelum barang itu dimiliki. Meskipun ini perlu pendetailannya. Pendetailan dalam arti gini Pak, seperti yang kemarin kita bahas tentang akad salam, gitu. Akad salam, kemudian akad istisna. Singkat mboten jenengan. Akad salam, akad istisna, terus jual beli dengan uang muka. Itu kan secara zahir kan belum di tangan kita. Apalagi istisna. Ya kan? Dia baru diserah terimakan ketika sudah jadi. Nah, Syekh Abdurrahman bin Qasim tawataron nahyu an bai'it ta'ami hatta yaqbidahu min ghairi farqin bainal khazaf wa ghairihi. Ya. Maka telah mutawatir larangan yang melarang kita menjual makanan sampai makanan itu kita miliki. Kalau makanan jelas ya, karena contohnya makanan. Ya, kalau makanan itu jelas, larangannya jelas. Jadi kalau makanan itu harus diserahkan dulu, baru dijual kembali. Ini tadi sudah. Ya. Nih. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'us sila haitsu tubta'u hatta yakhuzahat tujaru ila rihalihim. Riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Zaid bin Sabit yang tadi di depan kita bacakan juga. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dijualnya barang dagangan di tempat di mana dia dijual belikan sampai barang itu dibawa oleh pedagang ke tempat mereka. Jadi sampai dibawa pindah dari tempat transaksi yang pertama. Fadallat hadhil ahadits wa ma fi ma'naha ala annahu la yajuzu bai' aw sil'ah istaraita illa ba'da qabdil ba'i' laha wastifaiha. Maka dalil-dalil ini menjadi larangan bagi kita bahwa tidak boleh menjual barang dagangan di mana kita membelinya sampai barang itu betul-betul kita miliki. Dalam arti dipindahkan dari tempat transaksi yang pertama tadi. Mungkin kalau mau dirunut lagi agak rinci, dan kalau ini
kemudian mau misalnya ada kasus, berarti kita pelajari kasus per kasus, tidak bisa di generalisir. Khawatirnya kalau di generalisir nanti ada bagian-bagian yang tidak jelas sehingga bisa jadi hukumnya berbeda. Sebagaimana tadi saya sebutkan contohnya riba tadi. Ya. Riba itu kalau di generalisir ya kena semua. Tapi kalau ada yang berpendapat tadi, coba lihat kalau kasusnya begini bagaimana. Itu ya. Makanya semakin berkembangnya dunia perdagangan itu semakin banyak jenis-jenis jual beli yang kita tidak bisa menghukuminya secara general. Dan sangat mungkin para ulama menghukuminya berbeda-beda. Bukan hanya antara haram dan makruh, tapi bisa jadi yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Contoh, hukum arisan. Ini enten sing menghukumi haram apa? Nah, ya seperti itulah dinamikanya. Dinamikanya seperti itu. Padahal di situ ada akadnya jelas, ya kan? Akad jual, pinjam meminjam dan macam-macam. Dulu Pak. Itu uruf Pak, uruf. Urufnya begitu. Ya urufnya lah kulino wis padha ngertine, itu uruf gitu. Itu enggak masalah. Lah, saya itu dapat kasus gini. Ada sementara ulama yang mengatakan transaksi jual beli itu harus dilakukan oleh orang yang orang yang Islam, orang yang balik, sudah berakal balik, rosid itu mudeng, paham. Ya, Jawa lah gamane. Nah saat ini transaksi di hari ini kita tuh apa? Contoh misalnya, ini bocah TK tumbas pentol atau cilok. Nah bocah TK ngerti nopo? Oh, apa itu mboten sah? Apa ya terus dihubungi tidak sah? Kan ya repot juga kan? Saudara-saudara kita yang jualan kan gen niku TK niku. Lah cah bocil-bocil mudeng napa-napa kok. Kalau mau dihukumi orang yang jual beli itu harus balik, harus berakal, harus rosid, harus Jawa. Lah lu rung Jawa kabeh. Niku terus dihukumi haram ya pripun? Kan ya repot niku. Makanya kan kita kembalikan kepada pendapat para ulama. Ada yang ya itu tadi, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, itu saling menghormati, saling menghargai selama yang penting alasan kita itu bukan dalam rangka untuk itu tadi mendolimi saudara kita. Oh jelas kan itu. Ribon? Di tempat wisata itu ada kompensasinya loh. Karena kan misalnya mereka punya alasan betul Pak? Oh, bukan karena pajaknya, bukan karena wah, nah itu dolim. Nah kalau asasnya begitu dolim. Kulo pernah ada teman saya gini, jajan saat itu udah tahun berapa, udah lama Pak. Nah teman saya itu takziah. Pak Di, ini mampir nyatirin nggih. Gue lah, wong loro gampang lah. Rumangsane mau nyonggur wong loro to. Karena tumpaknya Honda Jazz. Gitu. Lah sing dodol kan yo ngerti, Honda Jazz iki wong kandel. Lah ngerti-ngerti ki. Pinten Pak? 80.000. Lah 80.000. Wong loro saat itu mahal banget niku. Wah lah geleng-geleng. Niki lho. Terus barang pun kondur ten sekolahan. Lan jenengan nite niku terus plat nomornya Jogja iku wong adoh. Mungkin kayak gitu tadi. Itu
itu dolim yang mereka nanti yang akan berarti masuk wala takulu ambalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta milik saudaramu dengan cara yang batil. Ngenten niku mboten berkah. Ngoten. Iya, bukan kita. Iya, bukan membelinya. Lah nggih. Lah anu napa nika? Ten pesawat, kalau pesawat terus kereta api itu memang harganya itu naik karena pajak ya. Oh iya, itu bisa dipahami. Ini alasannya, wong iki pisanane tok sebenarnya lah niku jelas dolim. Dolim. Nggih. Lah nggih, nggih. Nggih, Bapak Ibu, barangkali ini dulu yang kita kaji malam hari ini. Minimal ada beberapa poin penting yang tadi menjadi pedoman kita dalam melakukan transaksi. Banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali nasi hubung kepi.